Halo semuanya. Wah. Oke. Baiklah. Kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik ya. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. So, Rosalinda Rudolfo. Ini temanya berjudul perasaan batin dia ke kamu. Wah, kita bakalan clarify energi perasaan dia ya, lebih kayak ke batin dia gitu, ke dalam batinnya. Kita lihat kayak gimana ke kamu ya. Oke, langsung aja. Oke. Oke, jadi ada jumping card yang loncat ini, ada kartu The Horn God. Wah. Oke. Five of Slices. Two of Slices. Five of Pentacles. Six of Attempts. Six of Slices. Oh, King of Slices. So sweet ya. Ini tuh ada Capricorn, ada Taurus, ada Virgo, Libra, Gemini, Aquarius ya. Yang kuat Aries, Scorpio. Terus yang kuat ada Cancer ya, sama Pisces. Bisa energi aja, jangan berpatok pada zodiak ya. Lagian nanti kita lihat lagi di kartu selanjutnya apa zodiak yang muncul gitu. Jadi ini tuh orang yang sebenarnya ya, honestly, sejujurnya dia punya ikatan batin ke kamu. Ini chemistry-nya, koneksinya kuat banget ke kamu ya. Jadi nggak perlu waktu yang terlalu lama, kalian itu langsung ngerasa klik banget sama orang ini ya. Mau kalian itu ya mungkin kalau dilihat-lihat tuh kamu sama dia adalah bedanya gitu ya, entah beda banget gitu karakternya atau ada suatu perbedaan, beberapa perbedaan, tapi kayak ngerasa sefrekuensi gitu, sepemikiran, sepola pikir mungkin ya, beberapa gitu. Atau kayak ya, coba digali lebih dalam, ada beberapa kemiripan kalian ya. Ini aku ngelihat ada energi twin flame, energi mirror. Energi ya, kalian itu seperti cerminan jiwa, tapi ada soulmate juga ya. Cuma kalau twin flame itu vibrasinya, energinya lebih tinggi, lebih bergetar-getar ya. Dimanapun, kapanpun, kayak dia aja manusia di dunia ini. Gitu. Nah dia juga ngerasa gitu loh, kak, om, tante. Dia ngerasa kayak ya gue berpikir kayak cuma lo aja sih yang bisa naklukin gue, lo aja yang connect sama gue ya. Ya selalu tahu aja dari gue bangun tidur terus sampai malam mau tidur, gue inget sama lo ya, gitu-gitu terus siklusnya. Dia selalu inget sama kamu, dan aku ngerasa ini energinya mirip kayak kamu. Kamu pun kayak gitu kan, baru bangun tidur aja udah inget dia, mau tidur apalagi gitu, bangun tidur gitu lagi, bangun ya kan gitu. Tak gendong kemana-mana. Maksudnya kayak menggendong energi dia gitu kemana-mana. Jadi ya gitu sih, natural aja.
memang alami terjadi ya. Kita kan gimana ya, untuk memilih seseorang atau kayak memilih sama siapa kita jatuh cinta aja kita nggak bisa gitu. Apalagi memilih seseorang yang terkoneksi dengan kita. Ya, kita nggak bisa karena itu udah diatur oleh semesta. Jadi seburuk-buruknya dia seperti apa, kurang lebihnya dia, ya kamu kliknya sama dia. Begitupun dia gitu menganggap kamu, ya meskipun kamu ada kurang lebihnya, ya mau gimana, dia cuma cocok sama kamu, dia ngerasa paling klik sama kamu gitu ya. Tapi apa ya namanya hidup kan nggak selalu mulus, apalagi percintaan ya. Ini ada beberapa konflik kalian karena telah terjadi luka batin, air mata, kekecewaan, dan kehilangan. Pasti udah ngerasain ya beberapa. Ya mungkin karena kalian cerminan gitu ya, cerminan jiwa. Tapi bicara cerminan jiwa bukan berarti kayak kita harus selalu sama terus sama dia, enggak. Ya mungkin sih kalian ada punya kesamaan, misal kamu suka ini dia suka ini, atau di keluarga kalian atau teman kalian, ya lingkungan kalian itu sama-sama toksik, bisa aja kayak gitu ya. Atau ya ada sih beberapa kemiripan kalian, cuma bukan tentang kayak mutlak harus jodoh gitu, enggak sih. Karena kan namanya kita punya koneksi spiritual, ikatan batin dengan seseorang, itu enggak harus sih jadi jodoh secara fisik ya. Makanya kan ada orang bilang jodoh itu cerminan jiwa, begini begitu kan. Ya itu cerminan dalam artian ya kalau kita baik kita dapatlah yang baik, kalau kita buruk kita dapat yang buruk ya. Beberapa ada yang kayak gitu. Ya beda-beda lah perspektif orang gitu ya, cara pandang orang beda-beda. Tapi kalau ini tentang koneksi mirror, itu lebih kayak kita cerminan jiwa, tapi cerminan ini dalam konteks refleksi energi gitu. Maksudnya ya dia ngasih cermin ke kamu. Nah, lo ngaca nih Munaro ya, lo ngaca nih Jeffrey, gue sering nih nyakitin lo, gue sering ngecewain lo. Ya, lo ngaca dong. Lo udah mencintai diri lo nggak gitu? Lo udah sayang nggak sama diri lo? Nah, dia ngasih cermin itu ke kamu. Jadi kamu ke-trigger kan? Jadi kayak, udahlah, gue abaiin aja nih orang. Ngecewain terus, kamu kadang terluka, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Jadi kan, ya melalui dia nih, kamu dapat kayak semacam cermin buat kamu ngaca, supaya kamu ke-trigger. Udah sejauh apa sih kamu mencintai diri sendiri? Nah, jadi kamu belajarlah mencintai diri sendiri dan gak menghiraukan dia lagi gitu. Dan kamu juga kayak gitu, kamu ngasih cermin ke dia. Nah, lu ngacak nih, lu ngaca ya Sergio, lu ngaca nih Esperanza, gue sekarang cuek ya, gue sekarang bodo amat sama lo, sakit nggak digituin? Nah, dia ke-trigger tuh, oh iya ternyata aku tuh selama ini salah, oh iya ternyata aku harus berubah. Jadi sama-sama men-trigger gitu. Kuat banget nih ikatan batinnya ya. Ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Kalian itu kayak pasangan sebenarnya. Tapi ya sejauh ini masih berupa pasangan jiwa. Karena kalau ada orang lain atau ada sesuatu hal lain, ya bisa aja sih kalian nggak ketemu nih secara fisik ya. Boro-boro secara fisik, kadang komunikasi aja mungkin susah gitu ya. Bahkan nggak ada beberapa. Tapi jiwa itu kayak berpasangan ya. Kayak dia kerja, dia studi, dia bisnis atau apa, dia kayak ngegandeng kamu gitu kemana-mana. Kamu juga gitu, kamu ngapain aja kamu kayak ngegandeng dia. Jadi kayak ya gitulah. Berat memang ya. So ya mau sama siapapun kadang ngerasa kayak ini loh pasangan gue yang sebenarnya. Cuma gue diem gitu, gue simpen semua sendiri. Nah kamu ngerasa gitu, dan dia pun seperti itu ya.
Ini keluar lagi ya, ada kartu di Emperor. Ini ada Three of Wands, Six of Wands, Knight of Chalices, Eight of Wands, Eight of Pentacles, dan Strength. Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini yang kuat Aries lagi ya, Leo itu kuat, Aquarius juga. Bisa energi aja ya, jangan berpatok ke zodiak. Jadi ya aku ngelihat adalah beberapa hal kejadian-kejadian aneh ya, atau kayak ya seperti goib juga gitu ya. Kadang kalau dipikir-pikir kayak ngebatin sebenarnya ya, ngebatin tahu nggak, dia kayak ada aja gitu koneksi batinnya ke kamu, walaupun nggak ketemu, walaupun nggak bicara gitu ya. Aneh sih sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika ya. Bahkan beberapa mungkin jadi kayak punya asumsi ini kayak halusinasi, kayak ilusi, kayak hayalan, fantasi dan sebagainya. Cuma ya kembali ke diri masing-masing aja. Kamu tahu kan rasanya seperti apa. Ya kadang kita nggak niat loh sebenarnya. Cuma gimana ya, muncul aja gitu. Muncul aja bayangan dia, energi dia tuh muncul aja selalu di diri kamu. Bahkan kamu kemanapun kamu kayak merasa diintai, kamu kayak merasa diperhatikan, dia kayak memantau kamu diam-diam gitu. Kamu kayak update apa, bikin apa di media sosial, kayak kamu ngerasa aja dia perhatikan. Kamu udah jaga privacy juga, dia tetap memperhatikan. Ini orangnya nekat loh ya, on fire dia, menggebu-gebu. Jadi ya gimana ya, gue tahu kita tuh sulit banget untuk bersama, entah karena apa ya. Apalagi kalau ini tuh udah ada kaitannya dengan yang lain, atau ya ada sesuatu yang membuat kalian itu kontras banget gitu ya, kayak sulit banget bersama ya. Jadi dia cuma bisa memendam hasrat gitu. Orang ini tuh sebenarnya kalau dia sama yang lain sering banget merasa kosong. Ya jadi kayak menyendiri gitu. Mulai kayak mengkoneksikan dirinya ke kamu, ingat-ingat kamu. Ya dia mojok kali gitu ya, kayak ya mojok sambil diem-diem stalking kamu gitu. Menyendiri aja, fokuslah nyari-nyari kamu, diam-diam memperhatikan kamu, entah di media sosial gitu ya. Terus ya feeling dia tuh kayak selalu nyampe sih ke kamu. Contohnya dia tahu aja kapan kamu update gitu. Kamu udah lama juga nggak update, ya dia tahu aja, kayak ada aja firasat dia. Kayaknya nih si Maimuna ada update deh di sosmed. Kayaknya gue harus buka nih profil dia. Nah gitu. Kayaknya nih si Pak Yujo nih kayaknya update deh. Kayaknya gue bukalah profilnya. Mana tahu dia update kan, gue lihat gitu. Dia kayak nyampe aja gitu feelingnya. Kalau kamu tuh update, dia langsung ngerasa. Makanya kamu kalau misalnya upload sesuatu, story, status atau apa, ya tiba-tiba ada aja muncul akun yang berkaitan sama dia, langsung ngelihat postingan kamu lah, cepet aja gitu dia ngelihatnya. Atau akun palsu atau apa ya, ada yang seperti itu ya. Jadi kamu ngerasa aneh, kok baru update, kok ada akun-akun gak dikenal kayak gitu. Bisa juga ada nomor asing yang menghubungi kamu, nomor gak jelas gitu ya. Ada sih beberapa. Dan kayak misalnya feeling tentang ini juga, ya gue ngerasa aja lo tuh online gitu. Ya gue buka profil WhatsApp lo nih,
Ternyata bener nih online. Nah, sama-sama online lah kita gitu. Tapi diem aja. Nggak ada ngechat. Jadi lihat-lihatan doang. Kamu juga kayak gitu kayaknya ya. Pernah beberapa kalian? Ya saling mantengin aja. Oh dia online. Ya sudah cukup tahu. Tapi nggak chatting gitu. Nggak texting. Nggak ada kirim pesan. Cuma mandang diam-diam gitu doang. Sama-sama online. Kadang dipikir-pikir kok bisa ya gitu. Gue pengen online. Terus ya gue pengen ngecek profilnya. Itu beneran dia online gitu. Jadi kayak kaget aja. Kita ketemu di dalam frekuensi yang sama gitu. Sering lah sama-sama online tapi diam aja. Nggak usah ngomong, nggak usah nge-texting. Ada yang gitu ya. Entah kamu atau dianya nggak mau nyapa duluan. Atau kayak ya kalau misalnya udah di blok atau ganti nomor juga, dia punya kok nomor lain supaya ngintip kamu online. Karena ngelihat kamu online aja gitu, itu adalah sebuah euforia yang menyenangkan ya. Dia ngerasa ya apa ya, ngelihat kamu online itu kayak mendapatkan semacam ya aura yang positif aja gitu. Seneng aja lihat kamu online, artinya kamu masih hidup, atau ya dia dapat energi positif gitu dari kamu. Euforianya dia rasain gitu, suasana yang senang banget. Oh iya, ternyata kita connect nih. Gue ngeliat sih lo online, meskipun lo nggak tahu nih nomor gue yang mana. Nah kayak gitu. Jadi ada orang yang memang ya senang aja, walaupun hanya ngelihat online doang, nggak ngirim pesan. Jadi apa ya? Ya kamu juga perlu tahu, kamu tuh salah satu, bahkan satu-satunya mungkin ya support sistemnya, meskipun kalian diem-dieman. Soalnya ya orang ini kalau lagi mau ngelakuin sesuatu, mau kerja, mau studi atau bisnis, atau ya dia mau ngelakuin sesuatu, melanjutkan hidupnya seperti itu ya, dia sering sih kayak bayangin wajah kamu supaya ada penyemangat aja. Karena bayangin wajah kamu tuh bikin dia semangat ya, semangat kerja atau semangat bisnis atau apa gitu. Dan aku ngeliat ya kadang kalau pengen lebih dapat energi yang kuat ya dia lihat aja sih foto kamu, lihat foto kamu di sosmed lah atau yang dia simpan lah ya, kayak gitu sih. Jadi ya ada orang yang memang lihat foto aja udah semangat walaupun nggak ketemu, walaupun nggak melakukan apa-apa gitu. Dan ya mungkin kamu pernah ngomong hal-hal baik ke dia. Ya beberapa kalian mungkin kayak pernah ngasih advice, saran, nasihat. Kamu pernah mungkin nyemangatin dia sebelum-sebelumnya, kayak lo semangat ya buat ini buat itu ya, jaga kesehatan dan sebagainya. Ya dia kayak memunculkan energi itu lagi karena dia sering bernostalgia tentang kamu. Dia kayak ya munculin aja semacam hayalan, semacam bayangan kalau kamu tuh ada, dan nyemangatin dia secara langsung. Atau ya dia menghalu aja di HP-nya itu ada teks dari kamu yang nyemangatin dia. Gitu ya. Jadi orang ini tahan banget sebenarnya sama egonya, tahan banget sama temperamennya dia. Jadi ya kalau gua ngerasa ya nggak usah lah ngasih akses, nggak usah lah ngasih celah buat komunikasi sama lo, ya udah gue udah keras nih gitu. Jadi ya keras aja orangnya. Makanya beberapa kalian mungkin jadi kayak ngerasa orang ini kok aneh gitu ya. Ada sih yang datang pergi, tapi ada juga yang kayak nggak buka-buka blog sampai sekarang. Atau dia nggak ngasih tahu nomornya yang mana. Tapi ya sudahlah ya, minum dulu sana. Gitu om, tante, kakak ya. Oke lanjutlah. Ini ada The Thinking Man. First chakra, the goddess of the moon,
action. Caring connection. Dan ada door to value. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Terus apa ya? Aries, Leo, Sagittarius juga ada. Scorpio ya. Tapi yang kuat banget ini Cancer ya. Cancer dan Pisces. Wah. Oke. Ini sih kamu sama dia sama-sama baper. Sama-sama baperan sih sekarang. Soalnya kangen gitu ya. Kangen, rindu. Ya cinta sih iya, sayang iya, tapi kadang nggak suka, gelai gitu ya. Ya kadang benci gitu, soalnya nyebelin memang. Ya orangnya payah ini ya, orangnya payah banget. Kebanyakan mikir ya, takut ambil resiko, terus nggak menyelesaikan masalah ya. Istilahnya kayak ya sebenarnya simpel aja gitu ya. Kalau mau memang berdamai ya berdamai gitu. Kalau memang mau kelar ya kelar. Kalau mau lanjut ya ayo. Tapi orang ini tetap aja bingung gitu. Ya setidaknya kan beresin lah baik-baik gitu kan. Ini bisa dia atau kamu ya, bisa vice versa. Sebenarnya kalau kita dengar nih batin kita, perasaan kita yang paling dalam, kayaknya ada sesuatu yang belum kita utarakan. Ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam batin kita. Nah, itu sebenarnya harus disampaikan. Kamu mungkin susah mengungkapkan itu, dia pun seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin kalian dua jiwa yang sebenarnya kadang salah paham, merasa sama-sama tidak dicintai. Kayak ya gue ngerasa gue gak dicintai sama dia gitu. Soalnya gue udah baik selama ini, gue udah korbanin ini itu gitu. Terus ya korbanin waktu, tenaga, biaya dan segala macam. Ya gue udah sabar banget ngadepin dia, tapi dia kok nggak peka ya. Nah beberapa seperti itu ngerasanya. Cuma kan gimana ya, dia kadang juga merasakan hal kayak gitu. Contoh, gue ngerasa nggak dicintai sama dia, gue ngerasa nggak dicintai sama lo ya. Soalnya gimana ya, gue ngerasa kita ya kayaknya sulit lah gitu ya, beda lah atau ada yang lain, atau kayak gue orangnya insecurean gitu, gue orangnya minderan. Ada juga yang kayak gue orangnya malu gitu. Gue gimana ya, kalau gue nggak yakin ya gue nggak ngomong apa-apa. Jadi kayak gitu nih orang ya. So kalau kalian ada sesuatu yang membuat kalian itu jadi kayak ketimpang banget, ya dia lebih bagus cari aman aja gitu. Cari amannya gimana? Ya diam gitu, diam aja. Kayak berharap semua tuh serba kamu yang duluan gitu. Ya kalau lu mau kita bareng ya lu dong yang ngomong duluan soal cinta, soal pengen bersama dan sebagainya. Tapi ada juga yang kayak ya aku tuh sebenarnya pengen minta maaf sama kamu, tapi aku pengen kamu cari aku gitu biar kita ngomong. Ya drama banget memang. Aku fokus banget ke sini. King of Salisis itu sebenarnya gimana ya, orangnya ya kalau dilihat orangnya manis loh. Ini ada yang cakep orangnya, senyumnya manis, bahkan mungkin gimana ya, entah ada tai lalatnya, ada lesung pipinya, atau ya wajahnya kayak enak aja lah dilihat gitu, tapi gregetan, gemes aja gitu, kayak pengen nabok. Soalnya lalat. Ya gitu sih kak, tante, om ya. Jadi ya itu, dia mau semuanya serba kamu yang duluan.
kamu duluan yang nyari dia, kamu duluan yang kayak ya meskipun gue bikin kesalahan, meskipun gue childish, kekanak-kanakan, tapi gue mau ya lo yang action terus duluan gitu. Jadi orang kayak gini tuh kalau kamu posting sesuatu dia cuma lihat doang, lo bikin story ya gue cuma lihat, ya gue nggak mau ngechat lo duluan, gue mau ya lo ngechat gue dulu lah gitu, seperti itulah. Jadi terlalu secure jadinya, terlalu security yang lebay lah jadinya. Terlalu melindungi dirinya dari situasi nggak enak, ya terlalu takut ambil resiko, padahal sebenarnya kan gimana ya, oke lah misalnya ada sesuatu yang rumit, entah kalian beda atau ada orang lain atau apa yang membuat dia tuh khawatir, cemas ya, tapi kan pada intinya itu sekarang di sini gimana supaya komunikasi aja dulu. Komunikasi itu kan nggak tentang kita harus bisa bersama, setidaknya kita bisa silaturahmi atau ya kita beresin lah unek-unek satu sama lain sebelum kita melangkah ke depan. Ya kita harus beresin urusan kita selama ini gitu. Jadi kayak kalau ada unek-unek itu harus diomongin memang, kalau nggak ngebatin terus gini ya bertahun-tahun dalam diam, berafirmasi bermeditasi gitu, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau udah kehendak dari yang di atas, kalau kalian bisa bertemu, bisa komunikasi ya jadi kok sebenarnya. Jadi tergantung yang di atas ya, tergantung yang maha kuasa. Terus apa ya, aku ngerasa orang ini bakalan mengikuti energi kamu. Jadi kalau kamu yang sudah lebih spiritual, sudah mencintai diri sendiri, udah membangun hidup kamu, beberapa kalian ya berkembang mungkin, mengembangkan kerjaan, mengembangkan bisnis, mengembangkan finansial, ya dia akan ngikutin energi kamu. Karena orang ini ya memantau kamu terus sih, kayak oh ternyata lo tuh bisa ya menjadi diri sendiri, lo bisa ya mencapai ini itu, ya gue bakalan ikutin energi lo ke depannya gitu. Ya makanya nanti suatu saat kamu jangan kaget ya, misalnya dia hadir lagi dengan sosok yang lebih baik, dan suatu saat dia kayak pengen ngasih tahu sih ke kamu, aku tuh bisa menjadi lebih baik itu karena kamu juga ya. Aku bisa menjadi versi yang lebih baik itu karena kamu juga. Ya asalkan kamu tahu ya, jatuh bangun aku selama ini, kesulitan hidupku selama ini ya, aku tuh sebenarnya menghadirkan bayangan kamu di hidup aku supaya aku semangat untuk bangkit dan bangkit. Makanya aku bisa menjadi lebih baik. So orang ini kayak mau memberikan hal yang baik ke kamu nantinya. Entah dia mau memperlakukan kamu dengan baik, entah mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi ada juga yang kayak memang dia mau memberikan sesuatu untuk kamu nantinya. Entah apa gitu ya, dia mau ngasih sesuatu untuk kamu. Karena dia ngerasa kamu pantas mendapatkan itu. Kayak gitu ya. Oke. Ya. Sekarang kita buka pesannya dia buat kamu ya, dari perasaan batin yang terdalam. Wah, oke, ini dulu lah. Dia mau bilang ke kamu, nungguin ya. Oke, aku bacain ya, disimak dengan baik. Dia bilang, suatu hari aku pernah berdoa sama Yang Maha Kuasa. Tapi entah kenapa di dalam doaku aku teringat sama kamu. Entah kenapa di dalam doaku wajah kamu yang terlintas di benakku. Tuhan kayak memberikan petunjuk bahwa kamu adalah sosok yang berharga, yang patut untuk aku ingat.
di hidupku. Setelah aku berdoa, sebenarnya aku merasa bahwa ada petunjuk tentang aku harus melakukan sesuatu untuk kamu. Aku harus menebus kesalahan. Aku tahu harus memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan dengan kamu, membereskan urusan kita. Tapi maafin aku ya. Maafin aku karena aku harus menunda lagi dan lagi niatku untuk dekat dengan kamu. Maafin aku karena aku masih menunda-nunda untuk menemui kamu, untuk komunikasi dengan kamu. Karena banyak hal yang terjadi di hidupku. Banyak hal yang harus aku pikirkan tentang keluargaku, tentang orang lain. Aku belum membereskan urusan dengan yang lain. Aku juga masih memikirkan apa yang aku kerjakan itu belum berhasil. Gitu. Aku harap kamu maklum, kamu mengerti. Meskipun aku menunda-nunda untuk komunikasi baik-baik dengan kamu, meskipun aku menunda-nunda untuk jujur sama kamu, tapi ya, aku gak pernah lupa sama kamu. Aku selalu ingat sama kamu. Bahkan, ya, semakin hari, perasaanku semakin dalam sama kamu. Aku semakin rindu sama kamu. Aku sering bernostalgia tentang kebaikan-kebaikan kamu selama ini. Bahkan ketika aku melakukan aktivitas, aku sering membawa bayangan kamu. Aku sering menghadirkan kamu. Menghadirkan bayangan kamu supaya aku semangat menjalani hidup ini. Dan kamu tuh seperti rumah buat aku ya. Seperti rumah tempat aku pulang. Ya memang belum terlihat secara fisik, tapi ya setelah aku lelah menjalani hidup ini, ujungnya aku memikirkan kamu lagi dan lagi. Setelah aku capek menjalani semuanya, ujungnya aku berkoneksi lagi dengan kamu. Lagi dan lagi. Nah, aku merasakan koneksi spiritual dengan kamu. Ini sebenarnya terlihat aneh. Bahkan aku sempat mengira ini seperti halusinasi. Aku merasa seperti ya mungkin aku yang terobsesi gitu. Tapi ya ini terlihat nyata. Nyata karena kamu ada dalam doaku. Tuhan mengingatkan ya. Tuhan kayak mengingatkan aku tentang kamu ketika aku berdoa gitu. Tuhan selalu menghadirkan bayangan kamu di benakku ketika aku berdoa. Jadi aku merasa ini bukan sebuah kebetulan ya. Aku merasa ini ada maksud dan tujuan dari yang di atas, dan ada rencana semesta untuk kita gitu. Dan sejujurnya kamu orang satu-satunya yang paling sulit aku lupakan. Bahkan aku merasa apa aku yang gila gitu. Aku gak pernah bisa lupa sama kamu. Jadi kalau kamu merasa hanya kamu yang merasa sakit dalam koneksi ini,
Jadi kalau kamu merasa hanya kamu yang menderita dalam koneksi ini, ya bukan kamu aja kok, aku juga ngerasa menderita, aku juga merasa sedih, ya. Tapi perlahan aku mulai mengerti kalau koneksi ini membuat jiwaku bertumbuh. Karena aku ingat semua kata-kata kamu, pesan kamu, saran kamu, nasihat kamu, aku ingat. Dan ya, dalam melakukan apapun aku selalu menghadirkan energi kamu, mengingat-ingat ucapan kamu supaya aku semangat membangun hidupku. Dan ya, jiwaku bertumbuh. Jadi aku mengerti gitu, koneksi ini tuh gak main-main. Koneksi itu memang membuat kita sama-sama healing, sama-sama memperbaiki hidup kita gitu. Dan aku merasa mungkin saat ini ya kamu bisa aja berpikir untuk pergi dari hidup aku. Aku tahu kamu kadang capek, kamu lelah menghadapi aku, menghadapi egoku. Ya, aku tahu kamu tuh gak kuat lagi menghadapi aku. Ya kalau kamu memang mau lepasin aku, ya lepasin aja. Kalau kamu mau pergi, ya pergi aja. Kamu merasa sama yang lain bisa bahagia, ya pergi aja, gak apa-apa. Karena kamu berhak bahagia. Kamu berhak banget mendapatkan kebahagiaan. Tapi jujur aja ya, aku kadang merasa cemas, gelisah, takut. Ya, memang kamu berhak mengejar kebahagiaan kamu, entah sama siapa. Tapi kadang aku takut ya, aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu jadi sama yang lain. Aku takut kamu bahagia sama yang lain. Sebenarnya aku takut. Dan aku mendam itu sendirian. Kamu gak tahu betapa aku takut kamu sama yang lain gitu. Aku gak ikhlas ya. Aku gak terima sebenarnya. Jadi ketika rasa takut kehilangan itu semakin kuat, aku udah gak kuat menahan rindu, aku udah gak kuat dengan ketidakjelasan ini ya. Pada akhirnya aku akan kirim pesan ke kamu. Pada akhirnya aku akan muncul gitu. Jadi suatu saat nanti kalau aku ngomong jujur ke kamu, kalau aku kirim pesan ke kamu, di situ sebenarnya jiwaku sudah tidak tahan mau bicara sama kamu. Dan sebenarnya seperti ada malaikat ya yang menuntun aku selalu ke kamu. Seperti ada malaikat yang kayak selalu mengarahkan aku ke kamu. Jadi ya aku merasa tidak hanya batin kita yang berkoneksi, tapi kita semacam punya spirit guide ya. Kita tuh kayaknya punya malaikat penjaga yang saling berkoneksi juga gitu. Jadi ya mungkin kita ini koneksi yang memang sudah pernah terjalin dari dulu sebelum kehidupan yang sekarang. Jadi aku merasa ya ini koneksi yang luar biasa, sangat spirit, sangat membuat jiwa bertumbuh, karena malaikat pun menjaga kita. Malaikat pun membuat aku selalu mengarah ke kamu gitu. Jadi orang ini tuh merasa kayak ya apa ya, kalian seperti kayak punya energi yang sama. Bahkan dia mau nih mempelajari kita tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu.
apa ada hubungannya dengan leluhur kita gitu ya? Apa leluhur kita dulu pernah ada koneksi sehingga kita sekarang merasakan koneksi ini gitu? Atau kamu berpikir gitu ya? Jadi istilahnya dia nggak ngelakuin banyak hal ke kamu, tapi kamu sayang banget sama dia. Kamu kayak merasa dia bagian dari jiwa kamu. Jadi ya ada beberapa yang gitu ya. So kalau belajar atau menggali lagi tentang koneksi spiritual ya bakalan terjawab sih. Contohnya kayak ya kita gali-gali aja kehidupan keluarga kita, keluarga kamu, keluarga dia, coba digali. Ada nggak kemiripannya? Kayak pola didik keluarga mungkin sama, atau ya ada mungkin di keluarga kalian yang entah profesi atau masalah atau konflik atau kisah masa lalu ada yang mirip ya. Jadi ya terbawa lah ini sampai sekarang. Jadi dia merasa kayak kamu tuh bukan orang asing ya. Kamu kayak bagian dari jiwa dia juga gitu. Nah ini dia. Dia bilang ya aku pernah menjadi sosok yang sangat toksik buat kamu. Aku pernah menjadi sosok yang sangat negatif buat kamu. Tapi ya aku bisa seegois itu karena masa laluku gak enak gitu. Masa laluku tuh gak enak. Ya aku mungkin gak cerita ke kamu bagaimana keluargaku, bagaimana teman-temanku. Ya aku lahir dari keluarga yang seperti apa, atau ya dulu aku pernah begini sama temanku, atau masa laluku begini begitu ya. Aku gak sanggup sih ceritain ke kamu. Itu sebenarnya yang membuat aku pernah menjadi sosok yang sangat toksik untuk kamu, sangat gak baik ya. Tapi aku udah mulai berdamai dengan masa lalu. Aku udah mulai memaafkan semua yang terjadi. Aku memaafkan apa yang pernah dilakukan keluargaku. Aku memaafkan apa yang pernah dilakukan temanku. Masa laluku, orang masa lalu itu semua sudah aku maafkan. Semua sudah aku maafkan gitu. Jadi aku udah belajar sekarang untuk mengikhlaskan. Jadi ya sejak berkoneksi dengan kamu, ngebatin ke kamu, aku ngerasa banget kalau ya kamu tuh sebenarnya memberikan energi positif ke aku sehingga aku mampu merilis energi-energi negatif ini. Dan aku banyak belajar dari kamu ya. Ya mungkin semua terlihat kayak misteri, tapi pada intinya semesta selalu menuntun aku ke kamu gitu. Dan ya aku minta maaf ya. Aku minta maaf lagi dan lagi kalau aku selama ini pernah nyakitin kamu. Aku akan belajar dari kesalahanku selama ini. Ya suatu saat aku pengen lembaran baru dengan kamu, pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Tapi ya nih aku pengen memperbaiki itu di saat yang ya benar-benar situasinya sudah pantas ya. Kalau aku udah merasa bebas, merasa lepas, udah ngerilis energi negatif, melepas orang yang tidak baik buat aku, ya aku akan datang ke kamu. Tapi ya aku juga ingin tidak ada intervensi orang lain di dalam kehidupan kamu. Jadi kalau kamu ada yang lain ya mungkin aku nunggu kamu bebas dulu, sendiri dulu baru aku mau union bersatu dengan kamu. Tapi kalau kamu nggak mau seperti itu ya udah, tetaplah bebasin aku untuk bisa dekat lagi sama kamu ya. Jadi jangan heran kalau aku bisa datang lagi ke hidup kamu gitu. Oke. Selanjutnya ini cirinya ya, langsung aja supaya durasinya nggak ini. Cirinya oke. Ini ada huruf I,
I, Z, F, O, D, S, X ya. X itu mantan mungkin atau orang masa lalu. Ada A, C, U, P, L, E, M, T, K, J, R ya. Ada Solo, Ternate, Gorontalo, Banjarmasin, Tangerang, Bangka Belitung, Aceh, Singapura, Samarinda, Medan, Makassar, Palembang, Papua, Bengkulu, Australia, Lampung, Bogor, Semarang, Amerika, Surabaya. Oke, mungkin pernah ke situ, dari situ, atau pengen ke situ. Oke, jadi sampai di sini dulu ya, kakak, tante, om. Mungkin beberapa aja yang cocok dan bisa kebalik-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih banget udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.